Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyud'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa yang saya hormati, kami SMA Negeri 2 Boyolali menyambut, mendukung, sekaligus mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, yaitu dengan adanya podcast transformasi terbaik untuk Dinas Pendidikan Wilayah 5. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini senantiasa memberikan manfaat yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast SMA Negeri 2 Boyolali menuju religi. Dan kali ini akan bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Mr. Eksan dan juga Ibu Mumfasilah. Selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dengan podcast kami yang berjudul transformasi, tentunya berkaitan dengan transformasi menuju hal yang lebih baik di bidang digital dan lain sebagainya. Dan ini kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita, Bapak Eksanuddin. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Usman, Bu Mumfasilah, dan para pendengar podcast. Alhamdulillah baik, kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang saat ini menuju 10 hari terakhir ya Bu Mum. Insya Allah. Semoga segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amin. Kemudian diberi keistiqomahan untuk selalu beramal saleh dan meningkatkan ibadah kita sebelum Ramadan berakhir. Begitu Pak Usman. Lalu bagaimana dengan Bu Mumfasilah untuk puasanya? Iya. Apakah lancar-lancar saja? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai menjelang 10 hari yang terakhir ini alhamdulillah puasanya tetap bisa lancar. Alhamdulillah tidak mengganggu kesehatan, bahkan bisa melakukan aktivitas dalam rangka menuju transformasi hijrah untuk ke yang lebih baik, yang lebih membawa manfaat. Allahumma amin. Amin, amin. Baik, berkaitan dengan transformasi, tentunya kita berharap di bulan Ramadan ini transformasi yang kita harapkan adalah dari yang baik menjadi lebih baik, atau yang kurang baik menjadi sangat lebih baik lagi. Betul ya. Di saat ini, akhir-akhir ini kan ada program dari pemerintah, yaitu makan bergizi gratis, nggih Mas, Bu. Di sekolah-sekolah itu ada program makan bergizi gratis, program yang sangat bagus dari Bapak Prabowo Subianto selaku presiden kita, yang intinya ingin menjadikan anak-anak Indonesia itu terhindar dari stunting. Berkaitan dengan bulan Ramadan ini kan tetap dibagikan di bulan Ramadan. Betul. Dan makanannya itu makanan yang sudah siap. Sebenarnya program ini sangat bagus sekali, saya sangat mendukung. Hanya saja ketika di bulan Ramadan ini dibagikan di jam-jam pelajaran, ini ada anak yang dari awal itu sudah meniatkan diri untuk berpuasa, namun ketika makanan itu datang, anak itu, mohon maaf, dalam artian bahasa gaul kita itu mokel seperti itu. Ini kan termasuk mental nih Mas, mental anak-anak dari SMA Negeri 2 Boyolali, atau saya kira nggak cuma di SMA Negeri 2 Boyolali, begitu nih Mas? Enggak, pasti sekolah lain juga ada lah, ya? Pasti ada, karena memang itu ya godaan Mas. Iya. Itu enggak semua, tidak semua, hanya beberapa anak saja. Jadi menurut Bapak dan Ibu panjenengan semua mengenai hal ini, mulai dari Bapak Ustadz Ihsanuddin. Iya, terima kasih. Ya memang betul yang dikatakan Pak Usman, program MBG-nya bagus. Itu memang
banyak yang mendukung, akan tetapi ya itu tadi, itu sebenarnya tantangan di bulan Ramadan diberikan MBG itu kan maksudnya nanti makannya ketika berbuka puasa. Itu ya maksud akhirnya kan ada yang namanya mokel dan seterusnya, yaitu menjadi tantangan kita. Iya. Sebagai guru ya Bu Mum. Betul ya, betul. Tentunya siswa itu perlu kita sadarkan bahwa oh ini bulan puasa, MBG itu nanti digunakan untuk berbuka. Makanya kan makanan MBG itu kan bentuk makanannya kan awet, tidak basi, makanya nanti maghrib gitu ya Bu. Iya, betul. Maka perlu pemahaman, penyadaran terhadap siswa, bahkan teladan bagi kita sebagai guru. Mari kita bersama-sama memberikan pengertian kepada anak. Oh ini bulan puasa. Apalagi kalau kita kaitkan dengan transformasi itu tadi, ya seharusnya di bulan Ramadan itu betul-betul kita manfaatkan. Jadi transformasi itu apa toh? Jadi transformasi itu kan perubahan di dalam diri kita. Betul. Perubahan apa ya, apapun. Tadi Pak Usman bilang mental dan seterusnya. Tidak hanya itu, spiritual, kemudian sosial, semuanya itu ada di bulan Ramadan. Seharusnya kita transformasikan semuanya. Kalau saya begitu Bu Mum, nanti biar lebih jauh Bu Mum seperti apa. Oh baik, untuk Bu Mum Fasilah. Lalu untuk anak-anak yang seperti ini, bagaimana cara kita membimbing anak-anak itu biar anak-anak itu memiliki kesadaran di dalam diri mereka bahwasanya puasa itu adalah milik mereka sendiri dan urusan tanggung jawab mereka terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu panjenengan selaku guru ustazah nggih, guru agama di SMA Negeri 2 Boyolali, bagaimana cara menadarkan anak-anak itu dengan cara bimbingan? Ya, terima kasih. Jadi kembali kepada masalah transformasi dulu ya Mas ya. Nanti lanjut mengenai masalah MBG. Jadi kembali bahwa Ramadan itu merupakan momen terbaik. Momen terbaik untuk transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu merupakan suatu proses perubahan drastis ya. Drastis itu dalam arti yang mendalam, tidak setengah-tengah, tapi yang sampai mencapai maksimal, dan itu bertahap ya. Jadi bertahap ya, bisa proses perubahan melalui rupa, wujud, ataupun juga bentuk, fungsi maupun sifatnya. Nah, perubahan transformasi ini untuk apa? Yaitu untuk menuju bentuk yang lebih maju, yang lebih baik, yang lebih membawa kemanfaatan. Jadi dari yang dulunya mungkin masih belum bisa melakukan kebaikan ya, maka dia akan menggunakan momen Ramadan ini untuk berlomba-lomba berbuat baik. Jadi fastabiqul khairat. Nah, jadi transformasi untuk perubahan menjadi lebih baik ini, kita bisa mengambil suatu ibroh ya. Ibroh dalam kehidupan ulat. Lah itu. Jadi kalau kita melihat dari bentuk awalnya, ulat itu merupakan suatu hewan yang memang sangat menakutkan, sangat menjijikkan. Jadi semua orang itu memandang dia itu suatu hewan yang tidak membawa manfaat, bahkan merugikan. Kita lihat setiap ada pohon, ada daun, dan itu ada ulatnya, pasti habis. Ya. Lah dari situ mereka itu dalam arti ya, dia merenung, saya kok makhluknya ciptaan Allah tidak ada ya yang mereka itu berpihak pada saya. Bahkan semua membenci saya. Saya akan melakukan transformasi, perubahan di mana nanti saya bisa menjadi makhluk yang menyenangkan, yang bisa membawa manfaat untuk sesama. Akhirnya apa? Mereka melakukan puasa. Jadi diibaratkan dia itu bertapa. Lah, bulan puasa ini bagi umat itu sebagai
condro di muka itu apa? Kawah condro di iya, muka. kawah condro di muka. Itu ya, kita itu dalam situasi seperti itu. Ditempa berarti. Ditempa. Nah, seperti saat ulat menempa diri. Meskipun dia bernempel ya di pohon, dia karena sudah ada niat. Lah, maka kembali dari awal sesuatu itu tergantung niatnya. Kembali kepada anak. Kenapa dia itu ada pengaruh MBG, kemudian dia tergiur atau sampai terjadi membatalkan puasanya karena memang itu niat awalnya belum maksimal. Betul. Nah, betul. Jadi kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah ya kita tetap istiqomah, kita tetap sabar untuk bisa berubah wujud seperti yang telah diharapkan. Jadi kembali kepada ibrohnya ulat, dia itu berpuasa. Setelah dia berpuasa ya, kemudian pada saatnya dia mengelupaskan kulitnya. Saat dia mengelupaskan kulitnya, dia berubah wujud. Ya, dia menjadi sebuah kepompong. Dan bentuk kepompong itu pun dia belum maksimal. Karena masih ada tahap-tahapan yang lain. Saya jadi kepompong belum bisa membawa manfaat. Orang ngerti opo-opo. Bahkan kalau untuk mainan anak-anak entong-entong di lor di kidul dia hanya geleng kepala. Embuh aku kurang ngerti. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya apa? Melanjutkan tahapan berikutnya. Setelah dia jadi kepompong, maka dia masih melanjutkan puasanya. Dia tidak pernah berhenti dalam dia berikhtiar. Akhirnya dia berubah menjadi suatu wujud yang baru yang sangat menggembirakan, yaitu ulat. Apa itu maaf? Kupu. Akhirnya dia berubah menjadi wujud dari ulat menjadi kupu. Kemudian apa yang bisa kita lihat? Dia menjadi makhluk yang khairun nas anfa'uhum linnas. Makhluk yang bisa memberi manfaat untuk sesama umat. Kita bisa melihat perubahannya dari wujudnya, kemudian dari bentuknya, dari fungsinya, dan dari sifatnya. Dari sifatnya yang dulu hanya pemakan ulat, kemudian dia berubah menghisap bunga, madu di bunga. Lah seperti itu. Berbeda dengan transformasinya ular. Dia melakukan puasa hanya bisa merubah kulitnya aja. Tetapi kebiasaan-kebiasaannya ya itu belum bisa berubah, masih tetap sama. Jadi hanya bisa melepas kulitnya aja. Lah itulah yang kita harapkan momen Ramadan ini bisa transformasi ke hal yang lebih baru, yang lebih membawa manfaat dan menguntungkan kepada sesama. Ya, jadi sekali lagi kita mengambil ibrohnya ulat, jangan ibrohnya ular. Nah, dalam transformasi momentum di bulan Ramadan ini, itu ada beberapa transformasi. Yang pertama transformasi spiritual dan ketakwaan. Ya, jadi nanti spiritual dan ketakwaan itu seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu proses, Mas. Proses dari kita dasarnya itu adalah orang-orang muslim, kemudian kita mempunyai tingkatan yaitu beriman, kita akan mencapai derajat yang lebih tinggi yaitu ketakwaan. Ya, jadi Ramadan ini merupakan suatu momentum untuk bisa meraih derajat yang lebih tinggi yaitu ketakwaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita meningkatkan hal-hal yang bersifat spiritual. Ya. Jadi yang pertama transformasinya nanti kita akan kembali fitrah. Jadi Ramadan itu merupakan waktu untuk mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa dan juga memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah atau hablum minallah. Dengan apa? Dengan kita meningkatkan amal-amal ibadah kita, dengan meningkatkan sholat jamaahnya, ya, kemudian baca Al-Qur'annya. Kemudian di samping itu
juga sebagai madrasah kesabaran. Nah ini, jadi puasa itu melatih untuk sabar, Mas. Ya, jadi bulan Ramadan melatih disiplin, melatih empati, dan juga kontrol diri yang tinggi. Yang penting itu, yaitu apa? Tentang sabar. Jadi kita sudah dilatih. Sabar itu apa? Ya, sabar itu seperti puasa. Kita yakin maghrib pasti datang. Sabar itu apa? Seperti kita menunggu fajar, malam pasti akan berakhir. Sabar itu seperti menanam benih. Hasilnya tidak langsung terlihat, tapi kita percaya ia akan tumbuh pada waktunya. Ini melatih kesabaran, Mas. Jadi tidak ada orang puasa kok belum saatnya azan maghrib terus langsung mengawalinya azan sendiri, tidak ada. Jadi tetap sabar menunggu saatnya maghrib. Kemudian juga peningkatan kualitas ibadah, ya. Ini yang transformasi spiritual dan ketakwaan. Jadi fokus pada ibadah harian terutama, yaitu seperti sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan yang utama adalah yang di bidang sosial, empati, yaitu banyak melakukan sedekah jariyah, ya, memperhatikan kehidupan lingkungan sekitar. Dan yang kedua ini, ya, tidak lupa transformasi di era modern. Nah, ini yang sulit, nanti akan kita bahas nanti. Begitu kira-kira untuk MBG. Kembali, ya, anak-anak di lingkungan sekolah memang betul-betul saya tidak memungkiri itu terganggu. Tetapi yang pertama tadi adalah dasarnya utama adalah dengan niat. Kalau niatnya sudah istiqomah, niatnya itu sudah kuat, insya Allah dia akan bisa bertahan sampai nanti buka puasa. Tetapi bagaimana menghadapi anak-anak yang tidak tahan godaan? Dalam arti dengan MBG dia bisa membatalkan puasanya atau mokel. Maka kita harus menanganinya dengan hati-hati, dengan penuh kesabaran. Kita ajak berdiskusi bagaimana pentingnya untuk kita mencapai derajat yang betul-betul menjadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Berarti seperti yang saya tanyakan di awal adalah bagaimana panjenengan untuk mengajak anak-anak itu menguatkan diri. Tadi yang saya tangkap adalah mengajak anak-anak berdiskusi. Betul. Kemudian mengajak anak-anak itu meningkatkan ketakwaannya. Betul. Lalu juga mengajak anak-anak itu untuk kita berikan pandangan bahwasanya Allah itu menciptakan ulat dan lain sebagainya. Betul. Dan seperti itu, okay? Lalu kaitannya dengan perubahan transformasi digital. Saat ini di tahun 2026 Menteri kita mengeluarkan peraturan Menteri nomor 9 tahun 2026 mengenai melarang anak di bawah umur 16 tahun memiliki akun media sosial pada platform beresiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, Bigo Live, dan Rollbox. Menurut panjenengan berdua ini, kan padahal saat ini banyak anak-anak konten creator yang menghasilkan uang, menghasilkan banyak manfaat bagi orang lain itu melalui konten-konten yang ada di platform-platform tersebut. Itu apakah bisa berdampak baik? Kita tahu dampaknya baik, tapi bagi mereka ini transformasi menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk seperti itu? Coba Mas Irsan. Yang jelas transformasi masalah digital itu terkait dengan aturan itu memang saya sangat setuju, Mas. Tapi di sisi lain memang ini sebagai dua mata pedang. Dalam artian gitu. Tadi jenengan bilang di sisi lain itu menghasilkan, tapi di sisi lain juga itu nanti sangat membantu mengontrol anak. Ya, saya sangat mendukung yang jelas program Kementerian Komunikasi Digital dan Informasi ini terkait dengan pembatasan itu, karena memang kalau kita melihat memang miris, Mas. Ya, anak-anak di bawah umur yang ternyata memang
tidak ada kontrol itu akhirnya lebih liar. Betul. Iya Itu yang kan? seperti saya lihat tuh. Iya, lebih liar karena seusia kita itu kan kita udah bisa membedakan, Mas. Mana yang baik, Ini mana yang konten buruk. baik, ini konten buruk gitu kan. Tapi kalau di usia-usia mereka itu kan belum bisa. Yang jelas memang itu dikonsumsi bagi mereka itu menyenangkan udah selesai. Iya. Tanpa memperhatikan dampak nanti bagaimana ke depan seperti apa gitu. Yang jelas itu saya sangat menyetujui itu. Kalau memang ternyata itu menghasilkan, ya memang usia mereka itu memang belum saatnya bekerja, Mas. Jadi kita tidak usah berpatokan, oh di sisi lain kan itu sangat menghasilkan cuan kan gitu. Tapi kan di sisi lain memang anak seusia itu mereka memang harus dibatasi. Nah sekarang nanti tinggal langkah konkretnya bagaimana. Tapi kan banyak yang pakai akunnya orang tua kan gitu. Ya. Nah seharusnya orang tua itu mereka harus sadar, Mas. Kontrol orang tua ya. Fenomena sekarang itu orang tua itu kalau ibaratnya kan mereka sibuk bekerja itu ya kadang. Iya, Biar betul. anaknya nggak rewel itu ternyata malah Kasih HP. dikasih HP. Betul. Padahal itu sesuatu hal yang Merusak. itu nanti dampaknya ke depan. Betul, Mulai betul. dari radiasi apalah gitu betul. kan seharusnya orang tua itu betul-betul sadar. Iya, Ini belum saatnya diberikan gitu loh. Iya. Jadi meskipun pemerintah sudah menerbitkan aturan itu, maka sebaiknya orang tua juga bisa membatasi itu. Dan nanti pakai itu loh, bohong pakai tempat tanggal lahir ya harusnya nanti pakai NIK. Betul. Daftarnya harus pakai NIK, Iya. Mas, harusnya nanti kalau Itu pasti pemerintah tidak serta-merta langsung gitu ya. Berarti Iya. kita sudah punya prosedurnya termasuk pakai NIK dan lain sebagainya iya, gitu. saya kira nanti pemerintah lebih tahu, Mas. Iya. Kalau pakai NIK kan satu orang satu. Betul. Betul. Jadi kan nggak mungkin. Tapi kalau hanya sekedar ngisi tempat tanggal lahir itu kan bisa Dibohongi. dipalsukan. Iya, Gitu. betul Jadi sekali. ini sangat luar biasa. Saya dukung biar nanti memang betul-betul yang dicita-citakan Indonesia menuju generasi emas Betul. ya, Mas. Tahun 2045 itu Iya. betul-betul tercapai. Amin. Itu saya kira bagian dari transformasi digital yang luar biasa. Yang perlu kita dukung, perlu kita apresiasi terhadap pemerintah saat ini. Itu. Baik, karena waktu kita memang dibatasi saat ini, saatnya kita mulai harus kita potong sampai di sini karena waktu kita cuma dibatasi beberapa menit saja, nggih. Kita lanjutkan di podcast lain hari. Sekian dari kami, dan apakah ada pesan untuk anak-anak di SMA Negeri 2 Boyolali untuk Bapak Ibu guru yang dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sini, untuk Pak Ihsan dan Bu Mufasilah? Yang jelas untuk closing statement saya terkait dengan transformasi terbaik di bulan Ramadan. Kalau saya sederhana saja, Mas. Bertransformasilah dari hal-hal yang kalian bisa. Betul. Kita tidak harus muluk-muluk, harus gini, harus gitu, dan seterusnya. Tetapi pilihlah satu yang itu membuat diri kalian itu berubah menjadi yang lebih baik. Apa? Terserah. Itu yang tahu para pendengar semuanya. Misal, yang kemarin tidak sering sedekah ya, kita mulai sedekah mulai sekarang. Yang kemarin sholatnya masih bolong-bolong misal. Mari di bulan Ramadan ini kita transformasi agar sholatnya 5 waktu itu betul-betul kita laksanakan. Jadi dari hal-hal yang sederhana, dan itu tidak membuat kita keberatan gitu. Tapi kalau kita beribadah itu dengan cara sholat yang tadinya bolong-bolong terus sholat, kemudian masih puasa, masih baca Al-Quran, akhirnya nanti akan merasa keberatan. Jadi sedikit-sedikit saja, siapa tahu dengan transformasi sedikit itu Allah itu betul-betul memberikan hidayah terhadap diri kita nanti agar amal-amal yang lain itu bisa mengikutinya. Betul. Gitu closing statement dari saya, Pak Usman. Ya, umum? Ya, tambah sedikit ya. Oke. Jadi kembali tadi ya, transformasi yang di era modern ya. Itu di samping kita membatasi dalam penggunaan sosial media, karena itu akan membahayakan kalau kita tidak ada batasannya ya. Jadi kita bisa mengarah sama menggunakan digital secara toksis ya. Iya, toksis itu yang nanti akan mengakibatkan sesuatu hubungannya dengan kesehatan juga ya.
dan akan mengakibatkan mungkin anak-anak menjadi kecanduan ya, seperti itu. Ya, terakhir hanya kami pesan ya. Jadi berharap mudah-mudahan ya dengan momentum di bulan Ramadan sebagai transformasi ini, yang penting kita pertahankan adalah konsisten pasca Ramadan ya. Jadi konsisten pasca Ramadan itu yaitu tantangan yang terbesar. Apa itu? Mempertahankan kebiasaan baik selama di bulan Ramadan, dari hal-hal yang terbiasa ya, misalnya sholat ya, kita biasakan dan juga tepat waktu ya, dan kebiasaan-kebiasaan yang lainnya. Jadi sedekahnya ya dilanjutkan di setelah Ramadannya. Ya, betul. Tadarus baca Al-Qur'annya dilanjutkan setelah Ramadannya ya. Itulah yang kita harapkan. Jadi jangan hanya berhenti selama selesai di bulan Ramadan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima Baik, kasih. sekian dari kami dari podcast SMA Negeri 2 Boyolali menuju religi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.